teman-teman, kali ini saya ingin menanggapi sebuah video yang sangat viral juga ya, yang sedang viral juga teman-teman. Dan ini saya pikir sebuah kebiadaban yang dilakukan ya oleh pihak-pihak tertentu teman-teman, yaitu perusakan makam yang ada simbol salibnya. Dengan kata lain, makam umat Kristen teman-teman ya. Dan ini bukan satu ya, tapi beberapa makam dan di beberapa tempat, begitu. Bukan di satu tempat saja. Nah, ini terjadi di daerah Bantul, ya. Kemudian juga terjadi di daerah Baluarti dan di Kota Gede, Yogyakarta, teman-teman. Ini sangat mengherankan kita. Kok ada manusia-manusia yang begitu kesetanan seperti itu gitu ya? Itu akal sehatnya ada di mana? Makam dirusak. Maksudnya apa? Ya. Makam mau diapapun, diapakan pun gitu ya. Ya, mau dirusak, mau dihancurin, mau diapain, nggak ngaruh gitu. Ya, sama yang sudah meninggal tuh nggak ngaruh. Karena di situ hanya tinggal tulang belulang gitu. Ya. Terus mau diapain makam itu? Selain daripada ingin memproklamirkan kepada dunia bahwa dia sangat benci dengan yang namanya Kristen. Sangat tidak suka ya mendengar nama Yesus. Sangat tidak suka melihat simbol salib. Ya. Nah, kita sudah tahu orang-orang seperti itu ada di pihak mana. Tentunya ada di pihak Satan, teman-teman. Ya. Hanya setan yang kepanasan ya melihat nama Yesus. Mendengar nama Yesus. Ya. Kita heran. Mengapa ada di Indonesia orang seperti itu? Jangan sampai perilaku barbar ya dan tidak beradab ini itu dilihat lagi, didengar lagi ya, atau sampai lagi ke telinga orang-orang di benua lain gitu. Ya kan? Karena ini zaman internet, cuy. Ya. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan perilaku Anda. Mau perilaku Anda baik maupun buruk, itu bisa diakses orang. Khawatirnya muncul lagi, ya, entah dari negara mana, itu Kristina Ginting yang lain, yang bisa berkuar-kuar dari jauh, mempermalukan Indonesia. Begitu. Ya. Jadi please deh, tolong jaga ya perangai Anda itu loh. Ya. Bagaimana sih Indonesia yang terkenal dengan ya, ramah tamahnya? Ya kan? Kemana itu semua? Ya, kemana itu semua gitu? Makanya Alkitab mengatakan ya, banyak orang-orang yang terlihat dari casingnya itu sangat rohani ya, tetapi casingnya doang ya, tapi di dalamnya itu adalah serigala yang buas. Begitu ya teman-teman ya. Nah, saya ingin menanggapi ini dengan sebuah firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah berpesan apa yang akan terjadi. Ya, itu Tuhan Yesus sudah jauh-jauh hari katakan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya umatnya jangan kecewa. Supaya umatnya bisa dikuatkan gitu. Ya. Tuhan Yesus berkata, contohnya di Yohanes 16 ayat 1 sampai 3, bahwa akan tiba saatnya orang yang membunuh kamu, ya, itu akan mengira bahwa dia sedang berbuat bakti bagi Allah. Artinya apa? Ada orang-orang yang berbuat jahat kepada orang Kristen, ya. Itu dia dalam rangka berbakti kepada Tuhannya gitu. Ya, dia sedang cari pahala.
Ya, dia ingin masuk surga. Ya, jadi sebanyak-banyaknya menganiaya umat lain gitu, terutama umatnya Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus yang bilang. Ya. Kemudian di Yohanes 15 ayat 8, ya, itu Tuhan Yesus juga sudah berpesan kepada kami umatnya. Kalau dunia membenci kamu, ya, ketahuilah bahwa ia sudah lebih dahulu membenci aku. Ya. Jadi kita tidak boleh kecewa. Memang dunia dengan kita itu dua kutub yang sangat berlawanan. Ya. Dunia berada di pihak iblis, kita berada di pihak Allah. Begitu. Itulah Tuhan Yesus selalu memberikan kita kekuatan melewati firman-Nya. Gitu. Dan bagaimana kita menghadapi orang-orang seperti ini, yang barbar ini? Bukankah kita diajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu? Yes. Ya, kita memberkati mereka. Tapi tidak berarti juga kita harus membiarkan mereka. Begitu. Kita edukasi mereka. Ya, supaya mereka yang jahat menjadi baik. Kita anak-anak Tuhan tidak boleh diam. Cukup berdoa saja tidak cukup. Harus take action. Minimal suarakan kebenaran itu. Suarakan, ya, supaya orang-orang yang tidak mengenal kebenaran bisa mengenal kebenaran. Suarakan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebih daripada itu datang dari si jahat atau iblis. Ya, jadi teman-teman, sebangsa dan setanah air, jagalah Indonesia ini, ya. Jaga marwah Indonesia ini agar tidak semakin buruk dilihat orang di luar sana. Saya hidup lama di luar, teman-teman. Ya. Saya hidup lama di Jerman kebetulan. Ya. Di sana orang mengenal Indonesia dalam 3 hal. Sangat terkenal. Apa itu? Korupsi, nepotisme, ya, dan intoleran. Kalau dulu belum, intoleran belum, ya. Sekarang ditambahi lagi label intoleran. Kalau dulu hanya corruption. Where are you from? Woher kommst du? Ya. Dan saya bilang, ich komme aus Indonesia. Corruption. Begitu teman-teman, ya. Tapi hari ini label Indonesia bertambah lagi, yaitu intoleran. Jangan salahkan mereka. Mereka hanya mendengar berita dan melihat fakta. Jangan salahkan mereka yang ngomong seperti itu. Ya, tapi jadikan itu semua introspeksi bagi diri kita. Yuk kita bangun Indonesia yang friendly, ya, yang bersahabat, yang damai. Begitu, antar umat beragama. Karena bagaimana Indonesia mau dinilai orang tergantung kita, gitu. Ya, jangan tergantung orang. Mereka bebas menilai kita. Tidak ada yang bisa mendikte mereka, oh Anda harus berkata tentang Indonesia begini-begini, nggak bisa. Ya, apalagi mereka ada di negara demokrasi, mereka bebas bicara apa aja sesuai dengan yang mereka lihat. Begitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Pelaku perusakan makam Kristen ini harus segera ditangkap. Bayangin, dia tuh udah ngerusak 10 makam bertanda salib di tempat pemakaman umum atau TPU Ngentak, Bantul, Yogyakarta. Aksi perusakan ini pertama kali ketahuan sama Hermawan Riyadi pada 18 Mei lalu sekitar jam 6 pagi. Waktu itu dia mau ziarah ke makam neneknya. Pas dateng, Hermawan tuh ngeliat tanda salib di atas makam neneknya tuh udah hancur. Dia langsung bergegas ambil sapu buat bersihin. Tapi Hermawan tiba-tiba kaget pas tahu makam lain juga dalam kondisi salibnya udah hancur semua. Padahal menurutnya sehari sebelumnya ziarah ke makam neneknya dan melihat kondisinya tuh masih utuh. Dia menduga perusakan dilakukan pada malam hingga dini hari. Hermawan juga menduga pelaku lebih dari 1 orang karena terdapat sejumlah jejak kaki dengan ukuran yang berbeda di area makam yang dirusak. Total ada 10 makam bertanda salib yang dirusak.
Rinciannya, 3 nisan keramik dan 7 nisan kayu. Selain tanda salib, ada sekitar 1 atau 2 nisan yang bertuliskan Tuhan Yesus Gembalaku, yang juga dihancurkan dari makamnya. Video kasus perusakan makam ini juga diunggah influencer Abu Janda di akun Instagramnya @permadiaktivis. Ternyata di kolom komentar terdapat netizen @diankriswijaya yang mengaku salah satu makam yang dirusak adalah makam mertuanya. Kasus perusakan makam Kristen kabarnya juga terjadi di TPU lainnya di Kota Gede, Yogyakarta. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X bilang kasus ini tuh mengingatkannya pada kasus yang sama yang pernah terjadi sebelumnya. Kalau memang sudah kasus itu ditangani, masalahnya apa? Saya tidak berani komentar, takut keliru, katanya. Perusakan makam bukan kali ini aja terjadi ya. Di Kota Magelang, aksi perusakan makam terjadi di 4 TPU yang berbeda. Aksi perusakan terjadi dari malam perayaan Natal sampai Tahun Baru 2019. Ada puluhan nisan makam Muslim dan Kristen yang dirusak. Kabar terbaru, terduga pelaku sudah ditangkap kepolisian Resor Bantul. Terduga pelaku merupakan seorang pelajar berinisial ANFS, 16 tahun, beragama Kristen, warga Bantul. Dalam rekaman CCTV di lokasi makam, terduga pelaku itu terlihat mondar-mandir di sekitar pagar makam pada 16 Mei sekitar pukul 2 siang. Dalam rekaman video yang lain, terlihat ANFS ini juga menginjak makam berkali-kali. Menurut Kepala Seksi Humas Polres Bantul AKPI Nengah Jeffrey, salah satu barang bukti yang diamankan sebuah batu besar berukuran 30 x 20 cm. Sampai sekarang, kepolisian ini masih mendalami motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Kasus perusakan makam ini nggak bisa dianggap enteng. Kasus ini menandakan adanya masalah serius dalam hubungan antar umat beragama dan rasa saling menghormati. Makam itu kan tempat dan simbol penghormatan terhadap yang telah meninggal dunia, apapun latar belakang agamanya. Ketika makam dirusak, artinya ada pelanggaran terhadap hak jenazah untuk dihormati sesuai agama yang dianutnya. Kasus perusakan makam adalah bentuk intoleransi yang harus ditindak hukum secara tegas. Tindakan perusakan makam biasanya nggak berlangsung spontan. Ada kemarahan yang terpendam, intoleransi, dan kebencian yang mengakar. Ini menjadi tanda ada masalah mendalam terkait hubungan sosial antar kelompok agama yang belum diselesaikan dengan bijaksana. Semoga motif pelaku dan kemungkinan keterlibatan pihak lain bisa segera diungkap. Yuk, rawat terus toleransi di Indonesia. Gue tuh sebagai muslim dari lahir, jujur gue tuh bingung lihat kelakuan mualaf. Kenapa nonis kalau jadi mualaf bukan jadi pinter, malah banyak yang jadi tolol. Ada yang jadi mualaf bukannya fokus sama Islam agama barunya, malah fokus jelek-jelekin agama sebelumnya. Kayak si Dodi Setan dan kawan-kawan itu. Ini ada lagi nih baru-baru ini, jadi mualaf langsung ngancurin simbol salib di kuburan. Ada apa dengan mualaf? Kenapa jadi mualaf bukan jadi pada pinter, malah jadi pada tolol? Halo teman-teman, kali ini saya akan merespon komentar ya dari saudara It's Mayan, teman-teman. Dia mengatakan bahwa pelakunya sudah ditangkap polisi, pelakunya adalah dari Kristen sendiri. Ini adalah berhubungan dengan perusakan makam yang terjadi di daerah Yogyakarta dan sekitarnya, teman-teman ya. Kalau tidak salah, kepolisian ada yang mengatakan 3 tempat, tapi ada juga yang mengatakan 5 tempat, entah mana yang benar gitu ya teman-teman. Dan pelakunya ya itu sesuai dengan laporan yang diberikan oleh kepolisian, pihak penyidik, adalah seorang remaja berusia 16 tahun ya, berinisial AF gitu ya, dan dia adalah seorang Kristen, begitu teman-teman ya. Nah, jadi bagi saya ya, itu bukan masalah agamanya apa ya, tetapi motifnya apa gitu. Itu yang paling penting ya. Apakah dia seorang Kristen atau bukan? Kalau dia seorang Kristen lalu merusak makam umat Kristen, pertanyaan besarnya adalah motifnya apa? Begitu kan teman-teman ya. Nah, karena masalah ini belum selesai dan pihak kepolisian masih melakukan pendalaman ya, sebagai masyarakat tentunya
bebas gitu ya, bernarasi maupun berpraduga tak bersalah, begitu teman-teman ya. Jadi macam-macam pendapat ya yang disampaikan tentang peristiwa ini. Bahkan timbul kecurigaan di antara umat beragama ya. Itu juga tidak bisa dihindari karena ini memang masalah yang sangat sensitif ya. Karena berhubungan dengan simbol agama tertentu yang dirusak, begitu ya. Itu tidak bisa dihindari, begitu. Dan kita tidak bisa mengendalikan pikiran masyarakat gitu ya teman-teman ya. Nah, karena penyidikan belum selesai, kasus belum tuntas gitu ya, dan kita menunggu bagaimana pekerjaan dari kepolisian, dan kita berdoa biarlah fakta kebenaran yang akan berbicara, begitu kan. Tapi bagi saya, kalau dia seorang Kristen merusak makam umat Kristen, menurut akal sehat saya begitu ya, hanya ada dua kemungkinan teman-teman. Pertama ya, sesuai dengan praduga dari pihak kepolisian bahwa pelaku ini mengidap gangguan jiwa. Makanya sekarang polisi sedang memeriksa kejiwaan dari sang pelaku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diduga si pelaku ini mungkin karena dia masih remaja ya, kemudian dia juga ya bagaimana ya, menurut polisi dia itu memang tidak pernah di rumah ya, jadi hidupnya di jalanan begitu kan. Dan dia juga punya kakak pengidap penyakit jiwa tapi rawat jalan. Nah diduga si pelaku ini agak bengong-bengong begitu ya teman-teman ya. Tetapi kalau kita lihat, dia melakukan itu penuh perencanaan teman-teman ya. Menurut berita yang kita dengar, dia melakukan penuh perencanaan karena dia menyiapkan alatnya seperti palu, batu ya. Kemudian dia melakukannya tidak secara spontan gitu ya. Tidak dalam satu ketika lalu menghancurkan makam, tidak. Tapi dia berhari-hari gitu, beberapa hari dia harus melakukan perusakan itu. Berarti ini sangat terencana. Nah, ini PR ya, PR dari pihak kepolisian, kok bisa seperti itu. Nah, ini ya, jadi kita percayakan saja ya kepada pihak penyidik untuk menuntaskan masalah ini, karena ini sangat sensitif dan kalau bisa transparan ya. Transparan, kita mau lihat pelakunya seperti apa, kita juga mau lihat pihak keluarga ya seperti apa dalam menanggapi ini, merespon ini. Begitu ya, saya kira itu saja kalau dari saya ya teman-teman. Kita berdoa negara kita ya semakin baik, semakin damai, dan hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi lagi, begitu. Karena masalah perusakan makam itu bukan hanya sekali ya. Kalau kita buka media sosial, itu ada banyak kasus tentang perusakan makam gitu ya. Jadi silakan teman-teman cek sendiri ya. Dan hanya sekian dari saya. Kita berdoa untuk negara kita menjadi semakin damai, menjadi semakin baik, menjadi semakin semakin maju lah ya ke depannya, tidak lagi disibukkan oleh hal-hal yang tidak baik seperti itu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.